البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, al-haditsus samin wal khamsun, haddatsana Abu Nu'man qala haddatsana Abu Awanah an Ziyad bin Alaqah qala sami'tu Jarir bin Abdullah, hadis Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu yaqul yauma matal Mughirah bin Syu'bah, saya mendengar Jarir bin Abdullah berkata pada hari wafatnya Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu. Qama, beliau berdiri, fahamidallah, beliau memuji Allah, wa asna alaih, dan menyanjung Allah Ta'ala. Wa qala, beliau mengatakan alaikum bittiqaillah, kalian wajib bertakwa kepada Allah, wahdahu la syarikalah, satu-satunya tiada sekutu untuknya. Wal waqari was sakinah, kalian wajib untuk menjaga ketenangan dan ketentraman, hatta ya'tiyakum amir, sehingga amir kalian tiba, pemimpin kalian, pengganti Mughirah tiba. Fa innama ya'tikumul an, dia akan datang sekarang ini. Nah, sambil menunggu, maka beliau berceramah sambil menunggu amir datang. Sumatal, beliau menyatakan, istaghfu li amirikum, mohonkanlah pemaafan. Dalam riwayat yang lain istaghfiru, mohonkanlah pengampunan untuk amir kalian. Fa innahu kana yuhibbul afu, karena beliau dulu menyukai memberikan maaf. Sumatal, lalu beliau mengatakan amma ba'd, kemudian setelah itu, fa inni ataitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam, maka sesungguhnya saya mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qultu, saya mengatakan ubayyi'uka alal Islam, saya membaiat Anda untuk beragama Islam. Fa syarrata, kalau dalam riwayat yang sahih, riwayat yang qiraah yang benar, syarrata alayya, Rasulullah membuat syarat terhadap saya, wa nushi likulli muslim, dan memberikan nasihat untuk setiap muslim. Fa bayatuhu ala hada, maka saya membaiat Nabi atas perkara ini, Islam dan nasihat kepada setiap muslim. Wa rabbi hadzal masjid inni lanasihul lakum, demi Rabb penguasa masjid ini, sungguh saya benar-benar pemberi nasihat untuk kalian. Summastaghfara wa nazal, lalu beliau istighfar, kemudian beliau turun. Baik. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari beberapa sanad, di antaranya di sini adalah dari Abu Nu'man, beliau adalah Muhammad ibnul Fadl Al-Basri Siqatun, julukannya Arim, orang yang ganas, tapi sama sekali beliau tidak ganas. Terkadang dapat julukan tapi tidak sesuai dengan kenyataan, mungkin dari sisi fisikal atau apa, tapi orangnya halus, orangnya lembut, tapi sudah terlanjur jadi julukan di kalangan muhaddisin. Haddatsana Arim, maksudnya ini Abu Nu'man Muhammad ibnul Fadl Al-Basri. Qala haddatsana Abu Awanah Waddah bin Abdullah Al-Yashkuri, Sikotun kasirul hadis muallif, beliau pengarang, penulis. Kemudian an Ziyad ibni Alaqah, beliau adalah Abu Malik Ziyad bin Alaqah Al-Kufi, Siqah. Kalau Abu Awanah tadi, selain penulis, beliau peniaga bazu, peniaga pakaian, makanya dipanggil dengan bazaz. Ini menunjukkan yaitu apa? Di samping mengajar, beliau juga berniaga, niaga pakaian. Tak masalah, muhaddis tapi juga niaga di pasar, niaga kain. Ini baik, lebih baik daripada meminta-minta atau menjadi beban orang lain dan seterusnya. Berusaha untuk bekerja sambil mengajarkan ke umat ilmu-ilmu yang baik. Baik. Qala sami'tu Jarir bin Abdullah, saya mendengar Jarir bin Abdullah Al-Bajali, birukasinya sudah semalam ya, yaitu Abu Abdullah dan Abu Amr. Jarir bin Abdullah Al-Bajali Al-Yamani, Yusufu hadhil ummah, Yusufnya umat ini, kalau dari kalangan sahabat. Kalau yang setelah sahabat siapa? Sulaiman ibnu Yasar, yang dikatakan sebagai apa? Yusufnya umat ini dari kalangan tabi'in. Maksudnya kehandsemannya, nah, dipanggil macam itu. Yaqulu yauma matal Mughirah,
Ibnu Syu'bah, beliau berkata ketika wafatnya Mughirah bin Syu'bah. Baik, Mughirah bin Syu'bah ini menjadi gubernur di zaman siapa? Di zaman Umar ibn Khattab radhiyallahu an. Kemudian wallahu alam beliau diturunkan karena daripada masyarakat protes ini dan itu. Kemudian di masa pemerintahan Ali wallahu alam, di masa pemerintahan Muawiyah beliau diangkat lagi Mughirah bin Syu'bah. Kemudian yaitu gubernur di mana? Gubernur di Kufah. Ini peristiwanya di Kufah. Tatkala Mughirah bin Syu'bah wafat, maka dikirimkanlah perintah untuk salah satu dari kerabat beliau itu yang menjadi amir oleh Muawiyah. Sebagaimana itu diriwayatkan dengan sanad yang sahih oleh Imam Ahmad. Yang menjadi pengganti beliau adalah anaknya, anak dari Mughirah bin Syu'bah. Cuma kita tahu situasi Kufah memang penuh dengan para khawarij, penuh dengan para munafikun dan sebagainya, maka sering membuat kekacauan. Makanya langsung siapa ini? Jarir bin Abdullah, sahabat Nabi ini bangkit untuk menenangkan masyarakat. Qama fahamidallah wa asna alaih. Beliau bangkit berdiri, dalam riwayat yang lain beliau naik mimbar di Masjid Kufah, Masjid Jami' Kufah. Lalu beliau memuji Allah dan menyanjung Allah. Ini sunnahnya membuka khutbah dengan apa? Alhamdulillah atau innal hamdalillah dan sebagainya itu. Kemudian beliau mengatakan alaikum bittiqaillah, kalian wajib untuk bertakwa kepada Allah. Dijelaskan oleh Ibnu Battal rahimahullahu taala, ini menunjukkan di antara kewajiban ulama adalah menjaga ketentraman masyarakat. Kalau dilihat masyarakat itu bergolak ketika pemerintah meninggal dunia, terutama di Kufah, mereka banyak munafikun dan khawarij yang mencari kesempatan. Kalau gubernur mati, ini kesempatan untuk kita merebut kekuasaan di situ. Maka ulama yang memang ulama adalah memang rekan dari umara bangkit untuk menjaga ketentraman di masyarakat. Beliau mengatakan kalian wajib bertakwa kepada Allah. Kemudian yang kedua wal waqar was sakinah, ketenangan dan ketentraman. Disebutkan oleh Al-Karmani rahimahullah, ini menunjukkan kunci untuk masyarakat tetap tenang, kuncinya adalah kunci agar negara itu tenang adalah ketakwaan dan ketenangan itu sendiri. Masyarakat bersikap tenang, tidak bergolak, tidak dikit-dikit langsung membuat kekacauan, dan menjaga ketentraman, satu sama lain saling membantu, menenteramkan, tidak gaduh, tidak kacau, tidak menimbulkan perkara yang akan merusak situasi. Dengan itu maka akan dihasilkan keselamatan walaupun pemerintah sedang kosong, pemerintah di daerah itu. Kuncinya pertama adalah takwa kepada Allah. Kalau bertakwa dia akan tahu ini kalau kita membuat kekacauan akan ada darah tertumpah, akan ada harta yang musnah, ekonomi juga akan kacau. Gimana nanti kita menjawab pertanyaan Allah di hari kiamat? Orang ditakut-takuti dengan itu. Wahdahu ini mansubun sebagai apa? Sebagai hal. Takdirnya adalah bittiqaillahi wahidan. Ini hal. La syarikalah ini taukid dari hal tadi. Hatta ya'tiyakum amir, sehingga si amir mendatangi kalian. Tak ada mafhum mukhalafah di sini. Ditanyakan kepada Al-Karmani, hatta ini menunjukkan ghayah, berarti bertakwa dan menjaga ketentraman itu terus berlangsung sampai amir datang. Kalau amir sudah datang, boleh nggak kita buat kekacauan? Kata beliau, tak boleh maksudnya seperti itu. Di sini mafhum mukhalafah tidak berlaku, tetapi maksud dari Jarir adalah senantiasa kalian tenang dan bertakwa seperti biasa, terutama dalam situasi yang sangat cemas seperti ini. Bukan berarti setelah pemerintah datang sila membuat kekacauan, bukan itu maksud dari Jarir. Fa innama ya'tikumul an, dia akan datang sekarang ini. Sebagian ulama mengatakan maksudnya amir itu adalah Jarir sendiri, tetapi ini terbantahkan dengan riwayat Imam Ahmad dan lain-lain bahwasanya yang jadi amir itu adalah masih keluarga dari Mughirah bin Syu'bah. Sedangkan Jarir di sini statusnya adalah sebagai alim ulama yang menjaga ketentraman masyarakat, memberikan nasihat dan seterusnya. Baik. Summa qal istaghfu li amirikum fa innahu kana yuhibbul afu.
Amir di sini maksudnya Amir yang baru atau Amir yang lama? Maksudnya Amir yang lama, yaitu hendaknya kalian memohonkan pengampunan untuk gubernur kalian yang sudah wafat itu. Jelas waktu itu bukan raja ya, tapi yaitu Amir tingkatannya adalah seperti gubernur itu. Baik. Ini menunjukkan apa? Disunahkannya memberikan syafaat kepada orang-orang yang meninggal dunia. Amalannya telah terputus, maka hendaknya kita kaum muslimin memohonkan pengampunan untuk saudara kita yang wafat itu. Dalilnya banyak sekali, Ma'ruf. Sekarang, mohonkanlah pengampunan untuk Amir kalian tadi karena dia dulu suka memberikan maaf. Ini kata Ibnu Battal menunjukkan bagusnya jalan hidup Mughirah bin Syu'bah selain sebagai sahabat juga apa sebagai amir, yaitu beliau suka memberikan maaf kepada rakyatnya. Cuma masalahnya beliau memimpin rakyat yang memang sangat susah, yaitu Kufah. Kufah itu memang selalu membuat kacau pemerintah, membuat pening. Walaupun beliau suka memaafkan, tapi orang menjadikan pemimpin yang lembut itu justru diinjak, dan itu selalu hampir semua gubernur yang dikirim ke Kufah itu selalu gubernurnya akan dibully oleh masyarakatnya. Sampai Umar sholat sampai apa tidak khusyuk karena selalu bongkar pasang gubernur. Karena masyarakat selalu tak suka ini, ditukar oleh Umar tetap tak suka juga. Sampai Umar mendoakan keburukan untuk mereka, tidak ada yang layak untuk mereka kecuali gubernur nanti dari Saqif, dari As-Saqafi. Ternyata doa Umar terkabul. Yang datang Hajjaj bin Yusuf. Iya. Datang Hajjaj bin Yusuf nih. Sebelum Hajjaj bin Yusuf datang. Oh, ini pening banget. Ketika Hajjaj bin Yusuf datang, masuk ke masjid, itu disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir di dalam Al-Bidayah wa Nihayah, orang-orang sudah menyiapkan apa pasir yang di masjid itu, karena waktu itu masjidnya belum ada apa istilahnya itu, thai dari Italia dari mana. Mereka selalu membuli penguasa. Ternyata dilihat penguasanya kecil dan gundul kepalanya. Begitu naik mimbar, mereka sudah siap-siap untuk tabur pasir. Tahu-tahu Hajjaj bin Yusuf lain. Langsung dia mengatakan, ya ahlal Iraq, ya ahlan nifaq, ya ahlas syiqaq, ini ra'aitu ru'usan qad ayna'at antuqta. Wahai penduduk Irak, wahai penduduk kemunafikan, wahai penduduk syiqaq yang suka menentang, sungguh saya melihat kepala-kepala sudah masak, tinggal dipetik. Wah, langsung semuanya membuang yang di tangannya, takut. Lain sekarang penguasanya tak lagi lembut, penguasanya bukan sahabat yang ma'ruf. Iya. Oh jelas, dia mengatakan wajib untuk mendengar dan taat pada penguasa. Dalilnya ini, dia ulama, intinya dia dalilnya banyak. Dia mengatakan kalau saya suruh untuk kalian keluar dari pintu ba, kalian keluarnya dari pintu alif, saya lihat kalian layak dipenggal. Wow, sudah kacau memang situasi. Kacau dalam artian orang pening. Tapi setelah itu memang tenteram, orang takut, semuanya menjaga leher masing-masing. Itu menyalahi hukum Islam untuk membunuh. Ya berlebihan, nggak boleh macam itu. Kita disuruh, yaitu dalil-dalil banyak menunjukkan pemerintah itu wajib memberikan maaf, memberikan uzur untuk orang-orang yang layak diberi uzur. Adapun yang tidak, setelah diberi uzur ternyata memang memberontak, ya itu baru layak dipenggal atau dipenjara. Ini sekedar keluar dari pintu lain cukup disebat atau diberi saman apa, tak boleh langsung dipenggal, tak betul. Tapi memang patut wakil. Iya, tapi ini hukuman. Makanya Al Hasanul Basri dan beliau sezaman dengan Hajjaj bin Yusuf, beliau mengatakan penguasa yang jahat itu hukuman Allah terhadap rakyat yang mayoritasnya jahat. Kalau kalian ingin pemerintah baik, maka perbaiki keadaan kalian. Ya, itu hasil dari doa Umar. Rakyat di Kufah tak pada bersyukur, diberi sahabat yang baik-baik tak mau. Akhirnya penguasanya bukan sahabat. Baru banyak yang tenang, tetapi banyak kepala yang melayang memang waktu itu. Itulah situasi waktu itu. Jarir bin Abdullah, beliau berusaha menenteramkan masyarakat agar tidak mengalami apa yang dikhawatirkan. Disebutkan oleh Ibnu Hajar di dalam Fathul Bari, ini menunjukkan al-jaza' min jinsil amal, balasan sesuai dengan jenis amalannya. Yaitu tatkala penguasa tersebut, yaitu Mughirah bin Syu'bah, suka memaafkan rakyat. Kalau rakyat bersalah, rakyat ini itu dimaafkan oleh beliau, maka
Balasannya adalah rakyat memohonkan agar beliau itu diberi maaf oleh Allah. Beliau selama ini telah memaafkan kita. Kenapa kita tidak memohonkan maaf untuk beliau agar Allah memaafkan beliau? Ini jaza sesuai dengan amalan. Tayyib summa qala, lalu beliau mengatakan, amma ba'd. Ini dohirnya beliau khutbah 2 kali, yaitu beliau duduk di atas mimbar lalu berdiri lagi. Lalu apa? Mungkin alhamdulillah sampai amma ba'du. Fa inni ataitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Maka sesungguhnya saya mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qultu, saya berkata pada beliau, ubayyi'uka alal Islam. Saya akan membaiat Anda untuk masuk Islam. Ternyata Rasulullah SAW memberikan tugas tambahan. Beliau tahu bahwasanya sahabat yang di hadapan ini dia akan sangat bagus mempraktekkan tugasnya itu. Fasyarrata, kata Al-Karmani, ini yang benar memang rohnya ditasydid untuk qiraah yang benar. Syarrata alayya, Rasulullah membuat syarat kepada saya, yaitu wan nushi likulli muslim, memberikan nasihat untuk setiap muslim. Dan memang kenyataannya beliau selalu demikian, rajin memberikan nasihat, sebagaimana diriwayatkan oleh At-Tabrani di dalam Mu'jam beliau. Cuma ana yang belum periksa, waktunya tak cukup untuk periksa ini, yaitu beliau itu setiap kali beliau membeli sesuatu, setelah membeli beliau mengatakan kepada penjualnya, ketahuilah bahwasanya barang yang saya terima lebih saya sukai daripada duit yang saya serahkan pada Anda. Jadi silahkan Anda pertimbangkan, kalau Anda tidak rela, boleh saya kembalikan barangnya, Anda kembalikan duitnya. Tapi kalau Anda rela, maka jual beli kita sudah sah. Baik, demikian pula dalam riwayat yang lain, yaitu apa? Beliau pernah beli kuda. Kemudian beliau melihat kuda ini bagus, lalu beliau tanya harganya berapa, lalu kemudian apa? Dikatakan sekian. Kemudian kudanya dibawa balik, yaitu beliau apa itu istilahnya, beliau di rumah mau menyuruh pembantunya untuk membeli. Kemudian beliau melihat kuda ini terlalu bagus untuk harga yang semurah ini. Beliau bilang kepada penjualnya, kudamu terlalu bagus, harga yang kau berikan terlalu murah, jadi naikkanlah, tak layak engkau rugi seperti ini. Lalu penjualnya menaikkan. Nah, lalu disampaikan ke beliau, penjualnya naikkan sekian. Beliau bilang, tak, ini masih terlalu murah, kudanya kualitas tinggi, coba suruh dia menaikkan harga lagi sampai 3 atau 4 kali. Nah, baru kemudian beliau membayar dengan harga yang tertinggi. Mana ada pembeli macam itu sekarang? Ini sahabat. Iya, istilahnya memang beliau adalah penasehat bagi kaum muslimin. Untuk apa beliau menceritakan seperti ini? Yaitu untuk menepis tuduhan atau persangkaan penduduk Kufah bahwasanya beliau ini dari partainya pemerintah. Oh, ini menyuruh rakyat tenang agar kita tak berontak. Oh, beliau dari partainya pemerintah kot, partai dari Bani Umayyah kot, atau tuduhan seperti itu. Tak, saya bukan ulama, istilahnya bukan ulama pemerintah. Saya ini ulama yang independen karena Allah Ta'ala. Saya menasihati karena Allah, karena saya sudah membaiat Nabi untuk memberikan nasihat, bukan karena saya pro pemerintah atau apa. Inilah tujuan beliau. Kenapa cerita bahwasanya beliau adalah penasihat. Fabayatuhu ala hadza, saya membaiat beliau untuk ini atas dasar yang beliau minta. Wa rabbi hadzal masjid, demi pemilik masjid ini, yaitu demi Allah yang memiliki masjid Kufah ini. Inni lanasihul lakum, sesungguhnya saya benar-benar pemberi nasihat untuk kalian, yaitu saya tidak terikat partai manapun atau golongan apapun. Saya adalah penasihat untuk kalian semua. Ini murni ikhlas. Summa astaghfar, lalu beliau istighfar. Disunahkan setelah apa itu khutbah atau setelah ceramah, setelah menulis, kita disunahkan untuk membaca kafaratul majlis yang berisi istighfar itu, untuk menghapus kesalahan yang mungkin ada ketika bicara dan sebagainya, dan menutup kekurangan-kekurangan yang ada dan menyempurnakan apa yang masih kurang. Ma'ruf hadis Aisyah tentang keutamaan kafaratul majlis. Wa nazal, dan beliau turun. Kan tadi qama, yaitu beliau berdiri di atas mimbar, naik. Nah, sekarang beliau turun dari mimbar. Baik, ilahuna wallahu a'lam. Dikatakan oleh Al-Karmani di dalam kitab beliau, Imam Bukhari menutup hadis ini menutup
Kitabul Iman ini dengan hadis yang berisi nasihat, yaitu sebagai isyarat memang beliau ini di dalam mengarang Kitabul Iman sebagai nasihat untuk umat, akidah yang betul itu seperti apa. Dan juga Al-Karmani mengatakan di dalam hadis terakhir ini ada pujian kepada Allah Ta'ala, maka ada isyarat bahwasanya Imam Bukhari dan saya ikut beliau menutup Kitabul Iman ini dengan memuji Allah Ta'ala atas taufiknya di dalam menulis kitab ini, dan kalau Al-Karmani dalam menulis syarah ini. Selesai, yaitu hadis yang ke-58. Berikutnya adalah kitab yang baru, Kitabul Ilm. Tayyib ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan. Sama-sama.